habis ambil air wudhu saya sholat asar gitu. Sholat asar ini juga mata saya terjaga banget gitu loh, kayak yang enggak santai jadinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya bilang ini kok nggak khusyuk jadinya sholat gitu. Kenapa nggak sholat di masjid aja? Kalau sholat di masjid kan lebih enak tadinya gitu. Habis itu setelah sholat saya duduk kayak itu, saya nungguin ayah gitu loh tidur, saya jagain kayaknya gitu. Sudah saya lihat waktu, makin gelap gitu kan, karena ada jendela dari pojok kanan, terus ada masuk cahaya juga dari arah kamar mandi kayak gitu. Terus saya bilang, ayo ayah bangun aja. Nah sebelum saya bangunin, ayah ini sempat ngigau gitu. Saya nggak tahu mimpinya apa. Saya ketakutan jadinya, ini kenapa kok begitu gitu loh. Kayak orang mimpi dikejar-kejar setan gitu. Nah, terus saya bilang, ayo bangun, saya bilang gitu. Makanya jangan tidur sampai dekat-dekat maghrib. Sudah mau maghrib, saya bilang. Kita duduklah, sempat kita duduk berdua sambil nungguin pasien saya datang. Saya bilang, jangan dulu turun, tunggu dia datang, tunggu dia naik, baru kita turun. Tapi karena dia lama, terus saya bilang ya udah, saya pakai mukena, pakai jilbab mukena, kita ke bawah aja, kita sholat maghrib di masjid. Saya bilang nanti aja nanganin dia kalau dia sudah datang. Nggak berapa lama datanglah pasien saya. Kira-kira itu jam 6:30 waktu Bandung. Pasien saya datang, ayah turun, ayah pergi sholat ke masjid. Terus saya nanganin dia lah gitu ya, pengobatan. Terus setelah itu sholat saya bilang, saya sholat duluan ya, nanti habis saya sholat kamu, saya gituin. Oh iya katanya. Nah jadi waktu dalam saya sholat, dalam kondisi saya sholat itu, di ujung mata kiri saya itu kayak ada kain ditarik kayak gitu loh. Saya pikir masa keset di depan sih, apa tadi Ersa bawa keluar keset nggak ya gitu. Itu pikiran saya kayak gitu, masa ditarik sih gitu. Nah, setelah selesai sholat saya bilang, ayo sholat gantian, giliran kamu sholatlah dia. Begitu sholat, terus habis ngobrol, saya nggak berani nanya dia di dalam kamar itu, karena kalau saya tanya nggak pastinya kita lari berdua gitu. Jadi saya berusaha mengalihkan pembicaraan. Terus saya bilang, aduh Ersa ini lama loh, si Dela datang, saya turun aja ya ke bawah bareng kamu, saya gitu ya. Turunlah ke bawah. Begitu turun ke bawah, saya belum sempat cerita sama dia sudah bilang, mami saya buru-buru juga, saya mau cepat ke tempat kerja katanya, soalnya tempat kerja saya dari sini ke tempat kerja 45 menit katanya gitu. Oh ya udah, jalanlah dia. Sampai di bawah saya telepon ayah, saya bilang, ayah ayo, saya di lobi. Nah, ayah datang, terus saya bilang, ayo kita ke masjid aja, kita nunggu di masjid. Saya bilang nanti kalau misalkan Dela datang, saya minta dia ke masjid aja, saya gitu. Nah gak berapa lama duduk sama ayah, ternyata Dela datang. Terus saya bilang, Dela belum sholat ya, Dela kalau mau sholat ke masjid aja. Di situ saya berdebat, saya, ayah sama Dela. Ayah bilang mau naik aja ke atas, nggak mau, saya bilang gitu, saya nggak mau naik, saya bilang. Terus Dela juga bengong ya, kenapa ini kok kayak ada perdebatan kayak gitu. Bisa jadi kan pikiran dia heran gitu kan ngelihatnya. Terus saya bilang, Dela udah ke masjid aja, nanti balik habis sholat balik sini lagi, soalnya memang jarak dari hotel ke masjid itu deket, kurang lebih 20 meter kali ada tuh, 10 meter kali gitu. Balik saat Dela ke masjid, saya ngomong sama ayah, saya bilang saya nggak mau naik, saya bilang nggak apa-apa, saya tangani Dela di situ aja, duduk di situ gitu. Saya layani Dela di situ aja, saya bilang, soalnya dia juga hanya zikir biasa, kita doa zikir biasa, saya bilang. Terus ya udah,
ini rautnya ayah juga kayak kenapa sih gitu, ada apa sih kayak gitu kan. Terus Dela balik terus saya bilang Dela kita duduk di situ gitu. Duduklah di pojokan. Terus saya bilang gini, Dela maaf ya, saya bilang maaf banget, kenapa saya nggak berani ngajak kamu ke atas, karena memang saya nggak mau naik, saya takut, saya bilang serem, saya gituin. Terus dia bilang, oh yang status mami di WA itu ya, iya emang dari kemarin sih. Loh kenapa bertahan di sini mami? Aduh saya juga nggak tahu, saya pikir juga dengan ayah ngaji, habis sholat subuh juga ngaji, jadi ayah ini malam sebelum tidur itu ngaji, terus bangun subuh itu tetap ngaji juga. Memang dimanapun itu pasti wajib, mau di rumah mau dimanapun pasti ngaji. Saya pikir dengan ayah ngaji juga udah nggak ada kayak gitu kan. Nah terus Dela bilang kenapa nggak pindah hotel aja. Saya minta pindah kamar sebenarnya, bukan pindah hotel. Saya rasa hanya kamar itu saja yang bermasalah. Nah saya coba balik lagi saya ke resepsionis. Itu kira-kira saya minta ke resepsionis itu yang ke 6 kali, 6 apa 7 kali gitu saya ngomong ke resepsionisnya. Saya nanya, mungkin heran kali mereka gitu loh, kok ibu ini perasaan dari kemarin minta pindah-pindah terus kayak gitu kan. Terus akhirnya dia bilang ada kok bu kamar 237 smoking room. Iya nggak apa-apa saya gituin, yang penting kamarnya tidak di pojok, saya bilang. Terus dia bilang, loh bu, ibu kan 337, nah ini 237, nah itu kan kamarnya di bawah itu, jadi sama aja di pojok. Aduh jangan deh, sama aja, kalau sama aja saya nggak mau, saya bilang. Akhirnya di situ Dela bilang gini, mami apa kita terapi zikirnya itu di masjid aja? Oke boleh, kita sambil sholat isya, habis sholat isya nanti kita sambil terapi zikir di masjid, saya bilang. Jalanlah saya, Dela sama ayah ke masjid. Sudah habis sholat, sudah selesai terapi semua, terus Dela pamit, terus saya bilang, ayah kita duduk di mie ayam depan masjid ya, saya gituin sambil nyari-nyari hotel gitu. Duduklah di mie ayam, saya bilang aduh kalau aja boleh tidur di dalam masjid, saya mau mending saya tidur di dalam masjid deh gitu. Lama banget saya duduk di bakso di mie ayam itu. Jadi habis makan duduk lama di situ karena nyari hotel. Lama terus balik ke hotel, duduk di lobi juga lama banget itu nyari hotel. Emang hotel nggak ada yang murah, mahal semua gitu loh ya. Qadarullah pas nyari saya dikasih voucher sama pasien saya orang Makassar ya. Alhamdulillah ya, rezeki, karena memang mahal banget gitu loh ya. Ngapain maksain diri kalau misalkan mahal kan ya, nggak usah gitu kan. Saya mikirnya kayak gitu, kalau hotelnya murah tapi nyaman kan lebih baik kayak gitu. Ini mungkin karena efek kita datang ke Bandung nggak jarang banget ya, istilahnya beli voucher hotel, karena tetap kita dikasih akomodasi sampai hotelnya kayak gitu. Nah lagi duduk di lobi, datanglah rombongan ibu-ibu, nih banyak banget gitu, rame banget gitu. Terus dari bahasa itu logat Sumbawa. Terus saya bilang, loh bu, orang Sumbawa ya gitu. Iya, oh orang Sumbawa juga, iya gitu kan. Sudah ngobrol-ngobrol, ibunya bilang gini, Mami Brenda ya gitu. Iya, saya Mami Brenda gitu, saya bilang. Oh, udah habis itu beliau naik ada rombongan berikutnya, terus sudah naik juga salah satu ibu turun gitu. Di rombongan kedua itu salah satu ibunya turun, dan ada yang di rombongan pertama itu juga turun. Yang di rombongan pertama itu negur saya, Mami Brenda ya? Iya, saya gitu. Oh saya ini gitu ya, apa namanya, Tabita Store katanya gitu kan. Oh ada acara